Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anakku yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sampaikan materi tentang persamaan trigonometri, ya, dimana bab ini merupakan bab pertama, ya, pada pelajaran matematika peminatan kelas 11. Pada video kali ini insyaallah akan kita sampaikan materi untuk pertemuan pertama, ya, insyaallah. Taib. Sebelum masuk ke bab ini, kita tampilkan dulu materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan, insyaallah. Ya, kita bagi menjadi 2 semester, ya, yaitu semester 1 dan semester 2. Di semester 1 kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri dan juga rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian di semester 2 yaitu bab lingkaran dan juga polinom, ya, atau suku banyak. Jadi total insyaallah untuk matematika peminatan kelas 11 terdiri dari, ya, 4 bab, ya. Tiap semester terdiri dari 2 bab. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri, ya. Dan wabil khusus pertemuan pertama terlebih dahulu, ya. Insyaallah kita bagi menjadi 2 pertemuan, ya. Sebelumnya, ya, ada materi prasyarat. Apa itu materi prasyarat? Materi prasyarat adalah materi yang sudah pernah dipelajari, ya, secara istilah, ya, materi yang sudah pernah dipelajari, namun materi ini sangat dekat kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan, ya, materi inti yang akan kita sampaikan atau yang akan kita pelajari, ya. Itu materi prasyarat, ya. Apa saja bab-babnya atau materi-materi prasyarat ini, ya. Materi prasyaratnya adalah trigonometri, bab trigonometri kelas 10 wajib, ya, tahun kemarin berarti, ya. Bahkan menjelang liburan mungkin, ya, bab terakhir. Nah, pada kelas 10 kemarin, ya, trigonometri kelas 10 kemarin, antum sudah belajar tentang perbandingan trigonometri, ya, perbandingan trigonometri, ya, pada segitiga siku-siku. Kemudian nilai trigonometri sudut di kuadran 1 sampai 4, atau mulai dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat, atau kalau dalam satuan pi berarti 0 sampai 2 pi, ya. Berarti pi nilainya berapa? 180 derajat. Ya, jadi pi di sini 180 derajat. Nah, di sini kuadrannya ada 4, berarti, ya, kalau dibagi 4 berarti 360 bagi 4 berapa? 90 derajat. Jadi tiap kuadran itu sudutnya, rentangnya 90 derajat, ya. 0 sampai 90 kuadran 1, 90 sampai 180 derajat kuadran 2, 180 sampai 270 derajat kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat kuadran 4, ya. Seperti itu, ya. Kemudian ada juga aturan sinus dan kosinus pada segitiga sembarang, ya. Kalau tadi pada segitiga siku-siku itu perbandingan trigonometri, misalnya ada mi sama desa, ya. Atau, ya, kita kenal, misalnya kita kenal kalau sin itu adalah
depan per miring ya demi. Kalau cos samping per miring sami. Kalau tan depan per samping desa ya. Demi sami desa, kita singkat seperti itu ya. Itu pada segitiga siku-siku, termasuk juga rumus Pitagoras di sana. Ya. Itu pada segitiga siku-siku. Adapun selain segitiga siku-siku ya, apakah itu sama kaki, sama sisi ya, maka kita anggap sebagai segitiga sembarang. Nah, dalam segitiga sembarang ya, rumus yang berlaku itu bukan demi sami desa atau rumus Pitagoras, tapi rumus apa? Aturan sinus dan kosinus. Itu perbedaan perbandingan trigonometri yang tadi dengan aturan sinus dan kosinus ya. Kemudian fungsi trigonometri ini juga sudah dipelajari waktu kelas 10 ya, grafik fungsi sin, grafik fungsi cos, dan juga tangen ya. Selanjutnya identitas trigonometri berkaitan dengan pembuktian ya. Biasanya buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, maka kita akan buktikan gitu ya, apakah benar atau salah. Kemudian luas segitiga ya, penerapan ini juga bagian dari bab trigonometri ya. Rumusnya mudah-mudahan masih ingat ya. Ada luas segitiga itu rumusnya adalah setengah AB sin C atau setengah AC sin B atau setengah BC sin A. Itu pelajaran kelas 10 semua. Kemudian di sini ada beberapa yang kita tandai warna kuning ya. Ini artinya subbab-subbab ini lebih dekat lagi atau lebih sering digunakan lagi di bab trigonometri yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Maka semestinya pembahasan tersebut sudah antum kuasai ya, atau masih antum ingat ya, sehingga akan mempermudah untuk mempelajari bab berikutnya ya. Kalau sudah lupa ya, mudah-mudahan nanti ketika belajar sudah ingat lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun materi inti pada kesempatan kali ini terdiri dari beberapa bahasan. Yang pertama adalah identitas trigonometri, kemudian grafik fungsi trigonometri, dan juga persamaan trigonometri. Jadi ada 3 bahasan inti. Nah, sebetulnya pembahasan atau subbab yang pertama dan yang kedua ini sudah antum pelajari ya, sudah antum pelajari di kelas 10. Ya, dan tadi juga sudah ditampilkan di slide sebelumnya, identitas itu sudah dipelajari dan juga termasuk grafik sin, cos, dan tan. Maka pada bab ini ya, kita lebih dikhususkan ya untuk mempelajari tentang persamaan trigonometri ya. Nah, di sini ada keterangan persamaan dalam bentuk kalimat terbuka. Adapun kalau identitas, persamaan dalam bentuk kalimat tertutup. Ini maksudnya adalah ya, dua-duanya sama ya, dua-duanya sama tentang persamaan trigonometri. Namun kalau identitas itu dalam bentuk kalimat tertutup, artinya persamaan tersebut itu sudah dapat dipastikan kebenarannya, apakah benar atau salah. Makanya pertanyaannya buktikan, berarti itu sudah pasti benar ya. Adapun periksa, misalnya periksa apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan, itu berarti belum tentu ya. Harus kita periksa dulu nanti apakah hasilnya terbukti benar atau terbukti salah. Adapun kalimat terbuka persamaan trigonometri itu belum dapat dipastikan nilai kebenarannya. Nah, tugas kita adalah mencari nilai-nilai apa saja atau berapa saja yang menyebabkan persamaan tersebut bernilai benar ya. Dan tentunya selain nilai-nilai tersebut, maka persamaan tersebut bernilai salah. Itu ya pengertian singkat tentang perbedaan kalimat tertutup dan terbuka. Pada persamaan trigonometri ya, insya Allah akan kita pelajari beberapa bentuk persamaan ya. Mulai dari sin X sama dengan sin alfa ya, kemudian cos X sama dengan cos alfa, kemudian tan X sama dengan tan alfa, sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat alfa, cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat alfa,
Dan terakhir, bentuk tan kuadrat X sama dengan tan kuadrat alfa. Nah, ini insya Allah yang akan kita pelajari di bab persamaan trigonometri. Baik. Walaupun tadi ya identitas trigonometri sudah kita pelajari, tapi kita review sedikit ya, review singkat saja, tidak perlu sampai contoh ya. Apa sih yang sudah kita pelajari di identitas? Ya tadi ya, pembuktian kedua ruas, ya, pembuktian trigonometri dengan menggunakan beberapa identitas atau beberapa rumus. Ya, di antaranya kita review sedikit ya. Ada tan X sama dengan sin X dibagi cos X. Kemudian apa lagi? Kosekan X sama dengan 1 per sin X. 1 per sin X itu artinya kebalikan berarti. Kosekan itu berarti kebalikan dari sin. Ada istilah kebalikan, ada istilah berlawanan. Nah, ini hati-hati ya. Kalau berlawanan berarti ya misalnya di sini kalau kebalikannya 1 per sin, berarti kalau berlawanan min sin ya. Negatif sin X. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau kebalikan itu seper, kalau berlawanan itu min. Kemudian kebalikan dari sekan. Kebalikan dari cos yaitu sekan ya. Sekan X sama dengan 1 per cos X. Lanjut, kotangan X sama dengan 1 per tan X ya. Atau bisa juga karena tangan itu adalah sin per cos, berarti kalau 1 per tan atau kebalikannya tan berarti cos per sin ya. Cos X per sin X. Kemudian apalagi? Nah, ini yang sering kita gunakan ya dulu waktu kelas 10. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini juga kita sudah pelajari juga dari mana rumus ini. Kok bisa muncul seperti ini? Ini sudah kita pelajari kelas 10 ya. Kemudian dari rumus ini diturunkan menjadi 1 plus cot kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Ya, ini juga identitas dan merupakan turunan dari rumus yang tadi ya, yang sebelumnya. Jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Itu kalau kita bagi semua ruasnya, kedua ruasnya itu dengan sin kuadrat, maka hasilnya adalah 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Kemudian dengan cara yang sama, kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 kita bagi cos kuadrat X, maka hasilnya adalah ini ya. Tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Jadi itu semua beberapa identitas ya yang sudah kita pelajari waktu kelas 10. Baik. Nah, contohnya seperti apa? Ini salah satu contoh aja ya, nggak perlu kita jawab ya. Misalnya buktikan bahwa sin A kali cos A kali tan A sama dengan 1 min cos A kali 1 plus cos A. Jawab. Nah, kalau sudah sama ruas kiri sama dengan ruas kanan atau ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka persamaan tersebut terbukti benar. Sebaliknya berarti terbukti salah. Baik, lanjut. Terkait dengan grafik fungsi, kita juga review dikit ya. Grafik fungsi sinus ya. Jadi trigonometri itu ada grafik fungsi sin, ada grafik fungsi cos, dan grafik fungsi tan. Untuk grafik fungsi sin itu gambarnya seperti ini ya, silakan dilihat ya, dan dihafalkan ya. Ini sebaiknya dihafalkan. Termasuk Ustadz juga lebih sering menggunakan grafik ini untuk menentukan nilai trigonometri mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini cara membacanya masih ingat ya, misalnya sin 30 derajat, ini kan grafik sin ya. Sin 30 derajat nilainya setengah. Kemudian sin 60 derajat nilainya 0,87. Ini artinya setengah akar 3 ya. Kita kenal setengah akar 3. Didesimalkan 0,87. Kemudian sin 90 sama dengan 1 ya. Dan seterusnya ya. Sampai 360 derajat. Nah, nilai-nilai ini sebetulnya ada beberapa yang sama ya. Ada beberapa yang sama. Misalnya
30 dengan 150 itu sama ya. Kemudian 60 dengan 120 ini juga sama-sama setengah akar 3. Kemudian di sini juga ada yang sama 210 derajat dengan 330 derajat sama-sama min setengah ya. Bedanya kalau yang di atas itu plus, yang di bawah min. Adapun angkanya ini sama ya, angka-angka yang di bawah dengan yang di atas itu sama. Insya Allah antum sudah tahu ya, dan mudah-mudahan hafal juga ya. Kemudian grafik fungsi cos ya. Ini sekilas saja, silakan kalau mau dihafalkan videonya di pause ya. Untuk menghafal barangkali sudah lupa. Nah, untuk grafik fungsi cos seperti ini ya, bentuknya berbeda. Sedikit ya berbedanya sebetulnya, seperti seolah-olah digeser sedikit ke arah kiri ya. Nah, nilai-nilainya ini juga sama. Sin dan cos itu nilainya sama. Di sumbu Y ini sama semua. Sumbu X juga sama. Yang membedakan adalah bentuk grafiknya. Nah, misalnya cos 60 nilainya setengah. Cos 90 0. Cos 180 min 1 ya. Cos 300 setengah ya, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai trigonometri sudut ya. Sama mulai dari 0 sampai 360 derajat. Apakah grafik fungsi cos hanya sebatas ini? Sebetulnya ya boleh diperpanjang ya. Jadi baik sin, cos maupun tan, grafiknya itu bisa diperpanjang. Misalkan ini kita perpanjang lagi, berarti polanya ke bawah gitu ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Ke kiri juga bisa. Ke kiri juga boleh dilanjutkan dengan pola yang sama, seperti gelombang gitu ya. Nah, cuman kita tampilkan yang putaran yang pertama atau periode yang pertama ya, satu periode saja ya, mulai dari 0 sampai 360 derajat. Artinya yang lainnya itu ke kanan atau ke kiri itu bentuknya akan sama. Tapi adapun yang grafik fungsi tangen ini agak berbeda. Perbedaannya adalah nilai-nilai di sumbu Y ini berbeda. Yang muncul hanya 0, min 1, 1, kemudian ke atasnya nggak ada lagi ya. Tapi nilai maksimum dan minimumnya ini tidak dapat ditentukan ya, tidak dapat ditentukan. Jadi 0, 1 dan tidak dapat ditentukan. 0, min 1 dan di sini juga tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena kurva ini ya, kalau dilanjutkan diperpanjang ke atas atau kalau yang ini ke bawah, maka dia sampai ujung kapanpun ya tidak akan memotong tidak akan memotong garis 90 derajat ini ya. Jadi tidak akan berpotongan ya. Di beberapa buku kadang ada yang ditulis tahingga dengan min tahingga. Jadi nilai tangen 90 itu tahingga itu artinya nilai bilangan yang sangat besar, padahal keliru ya. Tangan 90 nilainya itu tidak dapat ditentukan ya. Tapi kalau sebelah kirinya 90, misalkan di sebelah kirinya dikit atau sebelah kanannya dikit, itu ada ya, bisa berpotongan. Dan nilainya dapat ditentukan, dapat dicari. Cuman kalau pas 90 derajat, 0, ya, 90,0 derajat ya, maka di sini tidak akan pernah berpotongan dengan kurva yang ini ya. Demikian pula di 270 derajat ya. Seperti itu ya. Apa sih bedanya tahingga atau min tahingga dengan yang tidak dapat ditentukan? Kalau tidak dapat ditentukan itu bilangan yang tidak ada ya. Tidak ada bilangan yang memenuhi ya. Tapi kalau tahingga itu berarti ada bilangannya tapi sangat besar. Kalau min tahingga berarti ada bilangannya tapi sangat kecil. Kecil sekali gitu. Kalau tidak ada ya tidak ada bilangan gitu kan. Itu perbedaan ya. Kenapa seharusnya tangan 90 atau tangan 270 itu adalah tidak terdefinisi atau tidak dapat ditentukan ya. Bukan tahingga atau min tahingga.
Nah, berikutnya materi inti yang paling inti ya. Materi inti yang paling inti yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, ini sebetulnya kita baru mulai ya. Kita baru mulai bab persamaan sebagaimana judul di awal tadi tentang persamaan trigonometri. Ya. Jika sin X sama dengan sin alfa, berarti ini persamaan dalam bentuk sin ya. Sin X sama dengan sin alfa. Maka antum mungkin sebagian sudah menjawab, maka X sama dengan alfa. Iya, X sama dengan alfa, betul. X sama dengan alfa. Tapi di sini ada plus K kali 360 derajat. Dari mana ini? Ada yang tahu? Ya, ini berasal, kenapa ditambahkan K kali 360? Karena grafik fungsi sin itu tidak hanya 0 sampai 360 derajat. Ya. Jadi bisa jadi lebih dari 360 derajat atau mungkin negatif min 0 atau mungkin negatif jika ke arah kiri ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini 0 sampai 360 derajat. Ini bisa jadi boleh jadi sudutnya ini lebih dari 360. Berarti dia terus ke sini ya. Gunung, lembah, gunung, lembah. Jadi seperti ini polanya. Gunung, lembah, gunung, lembah. Adapun ke arah kiri berarti ini lembah, gunung, lembah, gunung. Seperti itu ya. Ke arah kiri. Sudutnya min berarti negatif. Misalkan negatif 360, negatif 180 dan seterusnya. Ya. Ya, jadi di sini X-nya itu tidak hanya alfa tapi juga ditambah K kali 360, artinya kelipatan dari 360 derajat. Kelipatan ini bisa ke arah kanan atau ke kiri. Kalau ke arah kanan tinggal ganti K-nya ya. Kalau K-nya 1 berarti ditambah 360. Kalau K-nya 2 berarti ditambah 720. Karena 2 kali 360. Kalau K-nya 3 berarti 3 kali 360 derajat. Berarti ada 3 kelipatannya di sebelah kanan ya. Kemudian kalau di sebelah kiri berarti K-nya pakainya min 1 ya. Jadi K di sini hanya bilangan bulat ya. Nanti dijelaskan di bawah K-nya itu adalah bilangan bulat. Dituliskan di bawah ya. Adapun kalau negatif min 1 kali 360 berarti min 360. Kalau K-nya min 2 berarti min 2 kali 360 berapa? Min 720 dan seterusnya. Ke arah kiri ya. Grafiknya ke arah kiri dan tadi kalau positif berarti ke arah kanan. Atau nah, di sini kok ada lagi ya, ternyata tidak hanya kelipatan dari 360 ya, yang X sama dengan alfa tadi, tapi ada juga X sama dengan 180 min alfa ditambah kelipatannya, K kali 360 derajat. Nah, dari mana ini muncul? Kenapa ini ada 180 min A juga, min alfa juga nilainya sama dengan X itu sendiri? Kenapa X sama dengan senilai dengan 180 min alfa juga ya, tidak hanya senilai dengan alfa. Karena kalau kita lihat di grafik fungsi sin itu ternyata ada beberapa nilai yang sama ya, ada sudut yang memiliki nilai yang sama. Misalnya 30 dengan 150 ini sama-sama nilainya berapa? Setengah. Atau 60 dengan 120 derajat sama-sama nilainya setengah akar 3. Ini ada beberapa yang sama, di bawah juga sama. Terus bagaimana cara mencari sudut yang lainnya? Nah, terus bagaimana cara mencari sudut yang satunya lagi? Nah, kita lihat dari arah ininya. Ini kan 30 derajat dari arah kiri ya. 30 derajat senilai dengan 150 derajat. 150 kalau kita hitung jaraknya dari sini dari 180 berarti ke arah kiri juga sama banyak panjangnya kan. Yaitu 30 derajat. Berarti kan ini 30 derajat ke arah kanan, berarti dari sini kurangi 30 derajat. 180 dikurangi 30 berapa? 150. Terus 60 derajat dari arah kiri 60 derajat. Ini sama dengan 120 derajat. Maka dengan cara yang sama berarti kalau misalkan dari kiri dari 180 derajat maka dikurangi 60 berapa? 120. Jadi 60 pasangannya 120. Jadi rumusnya tadi adalah 180 min alfa. 180 min alfa. Itu nilai yang sama. Nah, di sini pun sama. Kalau misalkan 210 berarti pasangannya 330. Nah, cuman kalau kita pakai rumus yang tadi ya, rumus yang tadi kan 180 min alfa. Ya, 30 itu sama dengan 180 min 150 ya.
Maka kalau kita praktekkan di sini berarti 210 sama dengan 180 min 330. Nah, ini rumusnya jadi tidak berlaku ya. Nah, berarti ada rumus baru dong. Tidak perlu ya, tidak perlu karena nilainya ini kalau kita hitung startnya dari 180 itu sama. 180 ke 210 itu selisihnya berapa? 30 derajat. Berarti kalau misalkan dari 360 ke kiri berarti dikurangi 30 berapa? 330. Sama berarti min 30 derajat. Berarti rumusnya berapa? 360 min 30 derajat. Berapa? Berarti rumusnya 360 min alfa. Bukan ya, 360 min alfa dikurangi 180. Kenapa? Karena tadi mulainya dari 180. Sehingga 360 dikurangi 180 berapa? 180 dikurangi alfa. Berarti rumusnya sama dengan yang di sini. Jadi rumusnya cukup satu saja. Jadi yang ini dan yang di bawah dengan yang di atas itu nilai-nilai yang sama itu adalah rumusnya 180 min alfa. Jadi alfa sama dengan 180 min alfa. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini plus K kali 360 sama. Ini kelipatannya artinya yang putaran berikutnya ya. 72 putaran kedua, ketiga ya 3 kali lipatnya dan seterusnya. Untuk bentuk cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan ya X sama dengan alfa juga sama ya, ditambah kelipatannya, kelipatan 360 derajat ya. Tadi ini sama dengan yang atas penjelasannya ya. Atau X sama dengan, nah di sini pasangannya adalah 360 derajat min alfa. Kalau tadi 180, kalau sin ya, kalau cos 360 derajat min alfa. Nah, dari mana pasangannya ini diperoleh? Sama dengan tadi caranya ya. Sama dengan sin. Jadi kalau misalkan sudutnya di sini adalah 30 derajat, nilainya adalah setengah akar 3 misalnya. Nah, nilai ini sama dengan yang di sini ya, 330 derajat. Nah, mencari rumusnya bagaimana? Nah, ini kan 30 dari arah kiri 30 derajat ya. Maka kalau dari arah kanan berarti 360 derajat dikurangi 30 berapa? 330. Jadi dikurangi 30. 360 dikurangi 30. Kemudian 60 derajat. Di sini nilainya sama dengan 300 derajat. Berarti kalau dari arah kiri 60 itu sama saja dengan 360 dikurangi 60 ya. Jadi 300 derajat. Jadi rumusnya adalah 360 dikurangi alfa. Maka pasangannya adalah alfa dan 360 min alfa. Ya. Misalnya ini ya 60 berarti alfa 60, kemudian pasangannya 360 min alfa. 360 dikurangi 60 berarti 300. Kemudian yang ini juga sama. Ya, di bawah juga sama. Misalnya 150 pasangannya adalah 210. Berarti kalau 150 alfanya berarti 360 dikurangi 150 berapa? 210 derajat ya. Jadi rumusnya adalah 360 min alfa. Itu untuk grafik fungsi cos. Sampai sini bisa dipahami? Ini baru rumusnya ya. Artinya kita baru mencari pasangan dan kelipatan ya. Pasangan dan kelipatan. Yang K kali 360 ini kelipatannya. Ya, jadi grafiknya diperpanjang ke arah kanan dan ke kiri. Adapun yang pasangan ini adalah yang dimaksud yang ini pasangannya. Alfa dengan 180 min alfa. Kemudian kalau itu tadi sin, kalau cos berarti alfa itu pasangannya 360 min alfa. Pasangan ini maksudnya adalah nilai-nilai sudut yang sama ya, nilai-nilai sudut yang sama ya, seperti halnya tadi dijelaskan di grafik. Yang berikutnya, kalau tan X sama dengan tan alfa, ya, tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah kelipatannya. Nah, kelipatannya di sini 180, bukan 360. Kenapa? Kok bisa? Itu kelipatan itu kan harusnya di putaran berikutnya kan, artinya setelah 360. Tapi ini kok hanya kelipatan 180. Nah, grafik fungsi tangen ini ya, siklusnya itu ya betul kalau satu putaran itu 0 sampai 360 itu seperti ini bentuknya. Namun sebetulnya ini bisa kita singkat menjadi satu siklus saja.
Karena bentuknya mirip, yaitu 0 sampai 90, 90 sampai 180. Nah, dari 180 ini kembali ke awal. 180 ke atas sampai 270, dari 270 ke 0 lagi. Jadi begitu pun seterusnya ya, sama. Jadi polanya itu adalah dari 0 sampai 180 itu nilainya yang berbeda itu hanya itu mulai dari 0 sampai 180 derajat. Berikutnya itu adalah kelipatannya. Jadi rumus tan hanya itu saja, hanya satu rumus, tidak ada pasangan ya. Namun kelipatannya dia 180 derajat. Ya seperti itu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian bentuk yang berikutnya, jika sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat alfa. Ini bentuk kuadrat ya, ini sekaliguskan saja ya. Ini bentuk yang sama seperti ini. Kalau kita temukan bentuk sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat alfa, cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat alfa, dan tan kuadrat X sama dengan tan kuadrat alfa, maka X sama dengan plus minus alfa tambah K kali 180 derajat. K di sini bilangan bulat nih baru ditulis ya. K itu anggota bilangan bulat. Ya. Nah, di sini dari mana plus minus A plus K kali 180? Ya, karena kalau di sini nilainya dikuadratkan, ya. Kalau nilai sin kostanya dikuadratkan, ya, maka tidak akan ada lagi nilai yang di bawah sumbu X. Semua nilai positif. Berarti yang di bawah nanti ke atas semua kan? Jadi positif semua. Karena ke atas semua atau positif semua, berarti grafiknya itu nanti akan hanya yang di atas saja ya. Yang muncul akan yang di atas saja. Artinya cukup dengan periode atau cukup dengan kelipatan 180 derajat. Ya, yang 180 sampai 360 itu akan di atas juga. Kalau di bawah jadi di atas, kalau di atas tetap di atas. Jadi kelipatannya akan sama. 180 derajat. Hanya nanti alfanya di sini bisa plus bisa minus. Kenapa bisa plus atau minus? Karena alfa yang di arah kanan ataupun di arah kiri ketika dikuadratkan itu grafiknya akan ke atas semua, betul nggak? Akan ke atas semua. Jadi nilai sudut alfanya ini bisa positif bisa negatif ya, ke arah kanan atau kiri. Dan sama juga kelipatannya juga akan kelipatan 180 derajat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu tadi sebetulnya pembuktian ya, artinya dari mana rumus-rumus ini berasal. Ya, kenapa muncul pasangan-pasangan, kenapa muncul kelipatan. Itu tadi dari grafik kita sudah bahas ya. Apabila antum belum paham atau masih penasaran dari mana rumus-rumus ini berasal, silakan diulang lagi video ini ya, dari awal dari grafik ya. Sehingga antum bisa lebih memahami. Nah, untuk selanjutnya ya berarti tinggal dihafalkan ya. Rumus-rumus ini dihafal. Yang mana yang dihafal ini ya? Ini rumus-rumusnya dihafal. Cara menghafalnya itu mudah ya. Makanya saya tandai di sini ya. Yang membedakan sin dengan cos apa? Kalau sin itu pasangannya 180 min alfa, kalau cos pasangannya 360 derajat min alfa. Apa bedanya dengan tan? Ya, tan itu perbedaan dengan sin dan cos adalah kalau sin dan cos kelipatan 360, kalau tan kelipatan 180 derajat. Ya, dan tidak ada pasangan. Ya, bedanya kalau sin dengan sin dan cos, kalau sin dan cos punya pasangan, kalau tan tidak ada pasangan. Ya, tapi dia kelipatan 180 derajat. Adapun yang bentuk kuadrat seperti ini ya, ini harus sama ya, sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Jadi kalau kalau ini beda nanti harus diubah dulu ya. Harus disamakan dulu. Nah, kalau sudah sama maka rumusnya adalah ini mirip dengan rumus tan sebetulnya. Kap kali kelipatan 180, tapi di sini alfanya ya, kalau tan itu alfa saja, kalau tan kuadrat, sin kuadrat atau cos kuadrat itu plus minus alfa. Jadi di sini bisa dikatakan pasangan ya. Jadi ada yang plus A dan ada yang min A kalau mau dipisahkan seperti itu. Itu tadi rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya insya Allah akan kita mulai dengan contoh soal ya. Tentukan nilai X yang memenuhi sin X sama dengan sin 30 derajat, di mana X itu berada pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi
kita akan mencari nilai X ya, nilai X ini di sini. Berapa nilai X di sini, yang mana kalau disinkan ya, sin X itu nilainya itu sama dengan sin 30 derajat. Baik. Kita jawab ya. Nah, pertama ya, kita tulis dulu persamaannya. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Ya. Kemudian sebagaimana bentuk sin X sama dengan sin alfa? Tadi rumus sin X sama dengan sin alfa, masih ingat ya? Kalau lupa dibuka lagi rumusnya yang tadi di videonya, diulang ya. Atau dicatat saja rumusnya ya, silakan sambil dicatat biar nggak ngulang-ulang video. Sin X sama dengan sin alfa berlaku X sama dengan alfa plus kelipatannya. Ya. Jadi rumusnya tadi adalah kalau sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa tambah kelipatannya, atau K kali 360 derajat. Oke, kita selesaikan dulu yang ini ya. Nah, langkah jadi yang pasangannya nanti kita selesaikan belakangan ya. Kita cari nilai X yang mungkin dulu dari sini, dari alfa dan kelipatannya. Karena alfanya tadi 30 derajat, nah ini kan sin X sama dengan sin alfa, alfanya 30 derajat. Maka di sini kita tulis X sama dengan 30 derajat tambah kelipatan dari 360 derajat. Karena tadi X, berarti alfa di sini adalah 30 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Selanjutnya kita masukkan nilai K-nya ya. Kalau K-nya 0 ya, kalau K-nya 0 berarti 0 kali 360 berapa? 0. 0 tambah 30 derajat. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Ya, kita peroleh X-nya 30 derajat. Nah, apakah nilai K-nya hanya 0? Ya, boleh saja misalkan K-nya 1 ya. Kalau K-nya 1 berarti 1 kali 360 derajat berapa? 360 derajat ditambah 30. Berarti 390 derajat. Nah, akan tetapi karena di sini rentangnya adalah 0 sampai 360 derajat, maka untuk K nilainya sama dengan 1 itu tidak perlu kita masukkan ke sini. Karena apa? Karena hasilnya itu adalah nilai sudutnya itu di luar rentang sudut yang diminta ya. Jadi kita perlu melihat juga sudut yang diminta ini rentangnya dari berapa sampai berapa ya. Jadi kalau K-nya 1 tidak mungkin, jadi tidak kita masukkan. Apalagi yang lebih dari 1, 2, 3 itu pasti lebih besar dari 360 derajat. Atau ke arah kiri, misalkan K-nya min 1. Karena tadi kan K-nya itu bisa negatif ya, boleh negatif karena bilangan bulat. Atau grafiknya itu ke arah kiri, maka min 1 kali 360 min 360 derajat. Ditambah 30 berarti min 330. Nah, min 330 juga di luar rentang yang dicari. Maka kita tidak perlu menuliskan untuk K sama dengan min 1. Ya, demikian juga K sama dengan min 2, min 3 itu juga akan ya tidak memenuhi solusi yang di sini ya. Nah, sekarang pasangannya. Pasangannya apa tadi? Kalau sin itu pasangannya adalah 180 derajat min alfa ditambah kelipatannya. Nah, sekarang kita masukkan lagi alfanya tadi 30 derajat yang di sini ya. Alfa itu kan 30 derajat. Berarti 180 derajat min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. K-nya 0 dulu. Kalau 0 berarti dapatnya 180 min 30 berapa? 150 derajat. Nah, apakah ada nilai K yang lain? Ya. Kalau K-nya 1 misalkan berarti 360. 1 kali 360 derajat ditambah 150 berarti lebih dari 360 derajat. Nah, sedangkan di sini hanya sampai 360. Berarti untuk K sama dengan 1, 2 itu tidak akan memenuhi ya, atau di luar batas. Adapun kalau K-nya negatif berarti min 1 kali 360 berapa? Min 360 derajat ditambah 150. Nah, hasilnya negatif kan? Karena negatif dan di luar batas ini ya, atau lebih kecil dari 0 derajat, maka kita tidak akan memasukkannya ke dalam nilai X ya, nilai X yang memenuhi. Dengan demikian, nilai X yang memenuhi itu adalah ya, kita gabung tadi ya, 30 derajat dan 150
derajat. Ya, seperti itu ya. Mudah kan? Ya, kuncinya adalah apa kuncinya? Kuncinya adalah harus hafal rumusnya ya, harus hafal rumusnya. Baik. Contoh yang berikutnya ya. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar. Nah, di sini akar-akar. Akar-akar itu apa? Ya, kita mengenal dalam persamaan kuadrat itu ada istilah akar-akar. Yaitu sama sebetulnya ya. Akar-akar itu adalah nilai X. Nilai X yang memenuhi persamaan. Begitu kan? Nilai X dari ya, akar-akar atau nilai X dari persamaan tan X sama dengan tan seperempat pi. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi itu kan sudutnya dalam bentuk derajat, tapi kalau di sini dalam bentuk pi radian. Gitu. Maka di sini nanti ada langkah-langkah yang terlebih dahulu kita harus selesaikan ya. Di mana X-nya itu berada pada rentang 0 sampai 2 pi. Nah, rentangnya juga ini bukan sudut. Bukan 360 derajat tapi 2 pi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita mulai ya. Tan X sama dengan tan seperempat pi. Nah, karena di sini tan X sama dengan tan alfa, ya, berarti sesuai dengan rumus tan X sama dengan tan alfa berlaku apa? Rumusnya masih ingat? Ya, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ya. Jadi kelipatan 180 untuk tangan ya. Untuk tangan itu alfa plus K kali 180 derajat. Dan tidak ada pasangan, berarti nanti di sini hanya ini saja yang perlu kita selesaikan ya, persamaan ini saja. Nah, cuman di situ sudut yang dicari ya, itu dalam bentuk pi ya. Maka 180 ini kita ubah menjadi pi. 180 derajat itu pi ya. Jadi pi itu nilainya 180 derajat. Kalau misalkan di sini 360, misalkan di soal yang lain 360 berarti jadinya berapa? 2 pi ya. Jadi disesuaikan ya. Jadi ini kita ubah dulu jadi pi. Ya, kenapa kita ubah? Ya karena jawabannya diminta dalam bentuk pi ya. Sudutnya diminta dalam bentuk pi. Sebetulnya bisa saja diubah dalam bentuk derajat ya. Nanti misalkan kita ubah dari awal derajat, tapi nanti di akhir kita konversikan lagi dari derajat ke pi gitu ya. Tapi supaya lebih mudah ya, itu kita ikuti saja bentuk yang di sini langsung dari awal ya. Karena ini pi berarti 180 kita ubah langsung jadi pi. Kemudian alfanya kita masukkan seperempat pi di sini tadi ya. Tan X sama dengan tan alfa. Nah, alfanya itu seperempat pi, kita masukkan di sini. Kemudian kita tentukan nilai K-nya. Nilai K-nya itu ada dua yang mungkin ya, yaitu 0 dan 1. Kalau K-nya 0, ini 0 berarti X-nya dapatnya seperempat pi. Ya, maka X-nya adalah seperempat pi. Nah, kalau K-nya 1 berarti 1 kali pi, pi. Pi ditambah seperempat pi. Berapa? Iya, 4/4 ditambah seperempat berapa? 5/4 pi. Nah, berarti dapat 2 sudut ya. Yang lainnya ya tentu ya boleh-boleh saja ya, tapi karena di sini hanya 0 sampai 2 pi, maka nilai-nilai selain K-nya 0 sampai 1 itu nilainya berarti lebih besar dari 2 pi atau lebih kecil dari 0 derajat ya. 0 pi ya. Jadi seperti itu ya. Ini nilai-nilai yang kita masukkan di sini adalah hanya nilai-nilai yang memenuhi. Maka tentu kita harus coba-coba ya. Kita harus coba-coba dari mulai 0, 1, min 1, 2, min 2 dan seterusnya. Nah, tapi kalau sudah mentok, tidak perlu dilanjutkan ke bilangan yang lebih besar ya. Ke nilai K yang lebih besar. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah, di mana X-nya itu berada pada rentang 0 derajat sampai 720 derajat. Nah, di sini ya, kita jawab langsung aja ya. Sin X sama dengan min setengah. Nah, seharusnya bentuk ini kan sin X sama dengan sin alfa. Oke? Sin X sama dengan sin alfa. Berarti supaya ini jadi sin alfa bagaimana? Bagaimana? Nah, kalau ada yang mau coba-coba dulu, silakan di-pause dulu videonya ya. Di-pause dulu videonya, kemudian dipikirkan dulu bagaimana caranya supaya ini menjadi bentuk sin alfa. Sin berapa nih yang nilainya min setengah? Berarti kan seperti itu ya. Nah, sin 290
derajat. Ya, sin 210 derajat. Loh, Ustaz, saya belum ngerti dari mana. Nah, ini pelajaran kelas 10 juga ya. Ini bisa, cara mencarinya adalah bisa menggunakan grafik sin ya. Sin yang nilainya min setengah itu 210, dan juga ada sudut lain sebetulnya ya, tapi gunakan salah satu aja nggak apa-apa, bebas ya. Karena sudut manapun yang digunakan nanti akan kita cari kelipatannya, akan ketemu juga. Jadi cari salah satu sudut yang nilainya min setengah ya. Yang nilai sinnya min setengah. Atau kalau tidak pakai cara grafik, boleh juga pakai cara hubungan sudut di kuadran 1 dengan 2, 3, 4 ya. Yang misalnya 180 plus alfa, 180 min alfa, 270 plus alfa, 270 min alfa, yang seperti itu ya. Dicari sehingga nilainya itu yang nilainya itu min setengah ya. Di sini Ustadz tidak akan menjelaskan lagi ya. Nah, silakan ya yang sudah lupa dipelajari lagi cara mencarinya waktu kelas 10. Sebagaimana bentuk sin X sama dengan sin alfa berlaku X sama dengan alfa tambah kelipatannya. Ini sama dengan contoh yang pertama tadi ya. Jadi X sama dengan alfa plus kelipatannya. Kemudian alfanya kita ganti 210 derajat. Sehingga kita coba masukkan nilai K-nya. Untuk K-nya 0 atau 1. Diperoleh sudutnya itu adalah 210 dan 570 derajat. Nah, di sini ada dua nilai K yang memenuhi ya. Jadi kalau K-nya 0 ketemu 210. Nah, kalau K-nya 1 570. Ini 570 ini masih berada di rentang yang diminta ya. Masih ada di rentang karena yang diminta ini adalah 0 derajat sampai 720. Berarti kalau sudutnya 570 ini masih termasuk di sini kan. Tapi kalau K-nya 2 ya, kalau K-nya 2 itu sudah 720. 2 kali 360 720 ditambah 210 itu akan lebih dari 720. Maka yang K-nya 2 dan seterusnya tidak akan masuk, tidak akan memenuhi ya. Adapun yang K-nya negatif ini juga tidak akan memenuhi karena ini min 1 misalkan kali 360 sudah min 360 ya. Min 360 ditambah 210 hasilnya tetap negatif ya. Jadi tidak masuk ya. Jadi selanjutnya seperti itu ya. Jadi untuk KK yang tidak memenuhi kita tidak akan tuliskan di sini. Maka setelah diperoleh dua sudut setelah diperoleh nilai K yang memenuhi, maka sudutnya kita masukkan ya. X-nya 210 dan 570 derajat. Atau pasangannya, masih ingat? Kalau sin pasangannya apa? 180 min alfa ditambah kelipatannya. Alfanya tadi berapa? 210. Ya, kemudian kita cari nilai K-nya, ketemu 1 dan 2 yang memenuhi. Ya, jadi nilai K ini fleksibel ya. Bisa jadi K yang di pertama dengan yang kedua ini berbeda ya. Maka kita tetap harus mencari ya, mencoba-coba nilai K yang mungkin. Tapi insya Allah nggak lama ya substitusi, itu tinggal dimasukkan saja nilai K-nya. Maka singkat cerita ya, diperoleh nilai X-nya itu 330 derajat dan 690 derajat ya. Yang di luar ini berarti lebih besar dari 720 atau lebih kecil dari 0. Sehingga kita gabungkan ya himpunan penyelesaiannya. Berarti ada 4 buah sudut ya. Nilai X yang memenuhi yaitu 210, 330, 570 dan 690 derajat. Jadi kalau dalam bentuk himpunan ini harus berurutan ya, dari mulai angka terkecil sampai angka yang terbesar. Seperti itu. Baik, bagi ada yang belum paham silahkan ya diulang lagi videonya dari menit yang kita belum hafal gitu sampai betul-betul kita paham ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Tentukan solusi dari cos X min setengah akar 3 sama dengan 0 di mana X berada pada rentang min pi dan pi. Nah, ini rentangnya dalam pi lagi ya. Dan persamaannya juga di sini ya, ada yang tahu bagaimana yang harus ada yang tahu apa yang harus dilakukan? Kita jawab langsung ya. Jadi cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, di sini berarti ya dipindah ruaskan ya.
min setengah akar di sini min setengah akar 3-nya pindah ke ruas kanan jadi setengah akar 3 gitu ya. Selanjutnya bentuk ini harus cos X sama dengan cos alfa, harus jadi cos. Berarti berapa nilai cos alfa? Salah satu nilai cos alfa yang nilainya itu setengah akar 3. Ya betul ya, jawabannya adalah 30 derajat. Jadi cos X sama dengan cos 30 derajat. Selanjutnya ini sama ya dengan seperti halnya contoh-contoh yang sebelumnya. Berarti kita cari, karena di sini yang diminta adalah pi, maka 30 derajat ini diubah dulu menjadi pi ya. Cara mengubah derajat ke pi bagaimana? Ya, caranya adalah kalau mengubah dari derajat ke pi tinggal dibagi 180 derajat ya. Berarti berapa? 1/6 pi, karena pi-nya itu 180 derajat. Jadi kalau mengubah dari derajat ke pi itu tinggal dibagi 180. Kalau mengubah dari pi ke derajat ya, misalkan 3 pi itu berapa derajat? Berarti tinggal dikalikan 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, di sini dibagi 180 berarti jadi 1/6 pi. Kemudian kita lanjutkan ya, sebagaimana bentuk cos X sama dengan cos alfa. Berarti kita peroleh X-nya itu alfa ditambah K kali 2pi ya, K kali 360. Ini kita ubah menjadi 2pi. Kemudian X-nya itu sama dengan 1/6pi, alfanya kita masukkan ya. Di atas tadi 1/6pi ditambah K kali 2pi. Nah, untuk K sama dengan 0, artinya ini nilai K-nya yang memenuhi hanya 0 saja ya. Yang selain 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 itu tidak memenuhi ya. Artinya di luar batas ini tuh min pi sampai pi ya. Berarti min 180 sampai 180 kalau diderajatkan. Tapi di sini pi ya. Maka nilai K yang memenuhi hanya 1/6 pi. Caranya ini sama ya, K dimasukkan 0, berarti 0 kali 2 pi 0. Ini 1/6 pi. Nah, pasangannya kalau cos itu apa pasangannya? 360 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka kita masukkan juga alfanya. Tadi sebelumnya kita ubah dulu menjadi pi ya. 360-nya menjadi 2pi. 360 derajatnya menjadi 2pi. Kemudian yang alfanya kita masukkan tadi 1/6 pi. Jadi 2pi min 1/6 pi gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai K-nya. Ternyata yang memenuhi ada satu nilai ya, kalau K-nya min 1. Kalau K-nya 0 tidak memenuhi ya ternyata. Kenapa? Kalau K-nya 0 ini mungkin nilainya ini lebih dari pi ya, lebih dari pi. Maka di sini tidak termasuk ya. Oke, berarti diperoleh K-nya X-nya itu adalah min 1/6 pi. Maka solusi penyelesaiannya adalah min 1/6 pi dan 1/6 pi ya. Ada 2 sudut tadi. Seperti itu ya. Jadi langkah-langkah ke bawahnya itu sama ya, mirip-mirip. Bedanya adalah di awal saja tadi ada beberapa bentuk soal yang berbeda. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai sini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan contoh soal berikutnya pada video pertemuan yang kedua insyaallah. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.